Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke kontennya. Ya, di episode kali ini kita akan menuju ke salah satu peternak ya, peternak kelinci pedaging di area Muntung, Temanggung. Jadi ini di beberapa minggu yang lalu saya sudah kesini. Kebetulan beliau juga sudah memakai Azulafit. Itu awalnya 2 sak. Sekarang untuk permintaan pertama beliau ingin jadi reseller itu setengah ton langsung jadi reseller untuk area Temanggung dan sekitarnya. Jadi perjalanan dari Jogja tadi sekitar 2,5 jam sampai di Muntung ini. Ancar-ancarnya dari SMA Negeri 1 Candiroto itu ke arah barat naik, lalu ada perempatan pertama itu belok ke kanan. Setelah itu kita mengikuti jalan ini sekitar 600 meter ya. Setelah itu ancar-ancar, nah ini ada soto ayam dan Gang Bumi Rejo RT 5 RW 1. Itu langsung masuk saja. Nah ini langsung masuk. Untuk lokasinya masuk ke dalam kampung ya, Candiroto. Lokasinya ada di sebelah kiri jalan itu ya, di depan situ ya. Ya ini sudah memasuki lokasi ya. Jadi sangat mudah itu dengan ini juragannya, juragannya sudah masuk. Jadi untuk rumah ungu ini merupakan lokasinya. Rumah sini deh. Salah. Ya ini lokasinya. Ya. Sudah Temanggung. Halo Sobat Kelinci, bertemu lagi dengan Juragan Niko. Kali ini saya bersama dengan salah satu peternak kelinci pedaging dengan Mas siapa ini? Mas Irsan Yuliardi. Mas Irsan itu alamat lengkapnya di mana Mas? Di Krawitan RT 5 Desa Krawitan Candiroto Temanggung. Nah, episode kali ini kita akan main ke kandang Mas Irsan ya. Di mana kandangnya? Itu. Wah, yuk. Mau masuk? Kandangnya. Oke, ayo. Boleh. Minta bola gini om. Jadi lokasi kandangnya itu di belakang rumah ya. Jadi memang kandangnya sendiri di lahan perkebunan gitu ya. Lokasinya enak dan jauh dari pemukiman. Jadi untuk peternak-peternak yang besar itu biasanya membuat kandangnya di jauh dari pemukiman. Nah, kalau dekat sama tetangga biasanya ya ini, jadi ini kandangnya ya. Wah besar, ini baru nih Mas. Dan untuk nama farmnya kan lupa. Nama farmnya itu, Nama farm kami Krawitan Rabbit Farm. Krawitan Rabbit Farm ya, Krawitan diambil
dari nama desa ini. Oh, Desa Krawitan. Iya, Desa Krawitan. Dan untuk medsosnya Untuk apa aja? medsosnya, Yang ready itu. Oh, baru di Facebook aja. Ya. Facebooknya masih atas nama saya, Irsan Yuliardi. Ya, Facebooknya. Facebooknya masih Mas Irsan Yuliardi. Iya. Nah, ini mau tanya-tanya Om, itu Ya. Mengapa memilih berternak kelinci dibanding dengan seperti apa ternak-ternak lainnya? Karena di kelinci ini yang pertama memang seneng aja, Om. Ya. Seneng. Lihat kelinci itu kok rasanya itu sumringah, nyenengake gitu. Terus dari segi perawatannya sebenarnya juga agak lumayan mudah aja Iya. menurut saya. Karena bisa dengan pakan alternatif juga. Betul. Dan juga tidak memakan waktu lama. Iya, ya. iya. Perlu ngarit bayar-bayar Nggak perlu ngarit banyak, cuma sedikit aja buat penunjang. Dan dipermudah dengan pakan pelet ya. Iya, sekarang. iya dengan pelet. Lalu awal mula ternak kelinci, kan pasti ada ceritanya sebelum ternak kelinci itu gimana? Awal mulanya itu dulu ada pelatihan di tingkat kelurahan, tingkat desa. Itu dulu ada pelatihan untuk budidaya ternak kelinci. Pada waktu itu saya belum suka. Pada waktu itu saya belum suka karena di pelatihan itu memang kita masih menggunakan metode merumput itu, makanya saya kan tak pikir-pikir kayaknya nggak ada waktu untuk merumput. Lalu belajar kesini ada pakan alternatif menggunakan pelet. Terus saya lihat-lihat, saya belajar kok semakin suka. Terus harus saya ternak kelinci. Jadi awal mulanya emang dari pelatihan di tingkat desa, pemerintah desa yang mengatakan itu tahun 2018 akhir. Ya lumayan lama ya. Iya. Ini awal mula 19 akhir kalau nggak salah. 19. awal mula di sini atau di mana? Awal mulanya di rumah, masih di Oh, yang di rumah. belakang tadi. Ya di samping rumah tadi. Terus kok perkembangannya itu semakin meningkat dan alhamdulillah bagus. Dan waktu itu memang sangat produktif ya waktu itu kelinci itu. Terus tak pikir-pikir sangat berpotensi, makanya saya buat prospek saya buat kandang di sini. Dan kandang ini pun juga hasil dari ternak kelinci. Tapi dari kelinci untuk kelinci. Iya, dari kelinci untuk kelinci. Ya walah, benar. Lalu untuk sekarang itu memelihara jenis kelinci apa aja? Baru Haila sama Haikul. Memelihara itu Ya. berapa ekor? Untuk indukannya sekitar 13 betina, 2 jantan. Lalu dulu prosesnya dari kandang apa kok bisa sampai galvanis sekarang? Awal mulanya apa langsung galvanis? Dulu awalnya masih bambu sama ram itu. Bambu sama ram itu ternyata nggak tahan lama. Dulu itu dalam waktu 4 bulan kalau nggak salah itu udah habis. Ramnya dikerikiti, bambunya juga dimakani sama usuk-usuknya yang buat rangka itu dikerikiti. Itu udah habis. Dapat habis. Lalu kandangnya udah nggak muat juga pas waktu itu. Sedangkan kulitnya udah lumayan banyak. Lalu saya belajar ada kandang galvanis, baru saya menggunakan kandang galvanis. Jadi memang plus minusnya ada ya? Iya. Galvanis lebih awet. Ya, dan lebih tahan lama, aman juga. dan kandang juga merupakan aset peternak kelinci juga ya. Aset. Jadi suatu waktu bisa dijual lagi dan harganya nggak terlalu jatuh. Iya, masih awet lah pokoknya kalau pakai galvanis. Lalu untuk sekarang ukuran kandang ini mau tanya ini kok kayak besar. Kalau ukuran ruangan ini 8x6. 8x6. Jadi panjangnya 8 meter, lebarnya 6 meter. Jadi untuk ukuran kandang 8x6 ya. Iya. Lalu tingginya? Kalau tingginya ini sekitar 3,5. 3,5 meter. Iya. 3,5 meter. 3 meteran Om. Kalau tepatnya lupa. Ini juga ada ruangan untuk itu ya, perlengkapan ya. Iya. Jadi memang khusus, jadi memang diniati untuk ternak kelinci, jadi banyak. Ini rencana untuk planning ke depan itu bagaimana? Planning ke depan
Saya mau fokus ke dagingan. Planning yang gimana? Oh, planningnya maksudnya ke depan itu dalam jangka waktu 1 atau 5 tahun ke depan mau nambah kandang atau mau nambah jenis apa? Kalau ke depan saya mau menuhin ini dulu dari 32 hul, mau saya penuhin 30 indukan dari jenis Haila sama Haikul. Lalu di tengah sini juga saya mau nambah kandang lagi di tengah. Nambah kandang lagi. Di tengah untuk indukan juga untuk pembesaran anakan. Jadi Dalam waktu kurang lebih 2 tahun lah, semoga bisa. amin. Jadi ini kandang pembesaran yang ini ya? Ya. Ya, ini kandang pembesaran yang memang khusus kelinci. Ini usia sapinya dari indukan dipisah ke sini usia berapa? Ya. Usia di 35 sampai 45 hari. 35 45 masih koloni ya? Iya. Ini soalnya baru tadi pagi. Oh, bener. Ini tadi pagi ini udah 2 hari. Kalau udah tak bisa 1 ekor. Jadi memang dipindah dan di koloni nanti disendiri-sendiri Sendiri-sendiri nanti. Wah ini kalau di total sekarang kandangnya berapa kok kayak banyak banget. Totalnya 32 sama 46 hul. Loh. 32 sama 46. 78 hul sekarang. Wah. 78. Ini kalau udah full berarti 200 bisa ini. Bisa. Bisa. Targetnya sekitar 300-an. Sekitar 300-an full. Coba bayangkan jadi memang peternak kelinci itu semakin banyak kapasitasnya itu semakin cepat ya untuk perputarannya. Iya. Segi bibitan, dagingnya jadi lebih cepat. Nah, jadi kemarin ini Mas Isan juga ikut salah satu kontes ya katanya. Ini menang ya. Ini kelincinya yang mana sih ini? Kelincinya yang ini. Yang ini. Wah, ini jenis apa? Ini Haikul. Ini kemarin bobotnya cuma 5,6. 5,6. 5,6. Jadi adu bobot ya ikut ya? Iya, saya ikut di adu bobotnya. Adu bobot, jadi Haikul itu sampai 5,6. Untuk Ayla ini juga 5 lebih. Hailanya 5 lebih. 5,4 ini jantannya. Besar-besar tuh. Itu untuk peranakan di sini rata-rata liter size-nya berapa? Kalau liter size-nya sekitar di 7. Kalau rata-rata ya 7 sampai 9 ekor. Kalau yang paling banyak 15, terus 13, yang sering 11. Yang sering 11 ekor. Kesebelasan sepak bola. Kesebelasan. Jadi memang saya rasakan untuk jenis kelinci Haila itu berbeda dengan kelinci lainnya ya. Itu salah satunya produktivitas lebih tinggi dan juga peranakannya lebih banyak. Jadi untuk teman-teman untuk area gimana nih Muntung Candiroto, Temanggung Utara lah. Atau mau ternak kelinci jenis pedaging bisa kesini lah itu. Iya. Mau belajar atau konsul, bibitan, Belajar bareng-bareng. Nah, dan kalau apa sekarang pakai pakan apa? Kalau sekarang saya pakai Azula. Udah hampir 1 bulan ini saya pakai Azula Fit. Ya. Dan hasilnya alhamdulillah pada aman. Yang jelas pertama itu saya nyoba aman. ya. Terus anakan juga tidak ada yang terkendala seperti mencret, kembung ini alhamdulillah aman dan semoga sampai besoknya juga aman. Jadi awalnya perpindahannya bagaimana? Di perpindahan itu pertama itu malah langsung pada habis mas. Pertama saya mik itu pagi jam 7 saya kasih pakan itu jam 10 rata-rata udah pada habis gitu. Lalu sorenya juga sama pada habis, padahal dengan takaran pakan yang sama seperti sebelumnya. Dan katanya jantannya tambah maruk ya. Jantannya tambah kemarau, ini 2 ekor ini malah tambah super ini makannya. Awalnya itu berapa sebelumnya pakai pakan Azula? Sebelumnya itu di
140 gram. 40 gram terus saya udah full Azula ini saya kasih 200 saja habis. 200 gram. 200 gram, tapi mau saya kurangi takut Obesitas. nanti ya yang punya. Kalau kelinci memang bisa obesitas ya? Iya, Bisa. Dan kendalanya ketika kelinci obesitas biasanya apa? kendalanya nggak mau kawin. Kalau yang jantan kita kawinin, yang betina juga dikawin kena tapi kadang nggak jadi. Semu ya, semu gitu. Ya, jadi untuk wilayah Temanggung itu bisa open seller ya di sini. Iya, bisa. Jadi open seller itu minimal berapa sak memberikan 5 biji. Ya nanti tergantung kebutuhan kita dulu. Kebutuhan nanti kita sesuaikan kebutuhan di kandang masing-masing. Pokoknya 5 juga boleh, 10 boleh, 20 lebih senang. Jadi memang untuk ingin jadi reseller itu sangat mudah, nggak perlu susah-susah, langsung aja datang ke Mas Irsan, langsung daftar, gimana caranya, langsung ke nomor Mas Irsan di bawah ini, Facebook ya. Lalu ini mau tanya cerita apa aja lucu, nanti setiap peternak yang kita Kalau cerita yang lucu apa ya? Kalau saya cerita yang lucu kadang apa ya? Yang orang itu ya jadi apa ini. Jadi nanti seperti apa tunjukannya Jadi ini ada indukan. Yang bikin bulunya itu bulu tetangganya. Jadi dia nggak nyabutin bulu sendiri, tapi nyabutin bulu tetangganya. Wah itu nggak mau rugi kayaknya si indukannya itu. Jadi biasanya kalau indukan hamil satu itu mulai mencabut dulu, tapi malah mencabut dulu anakan sebelah. Malah nyabutin bulu anakan. Untung anakannya banyak. Tapi memang nggak sebesar yang beranak 6, 5. Berarti keunggulan Haila itu anu ya, walaupun beranak banyak, badannya nggak terlalu menyusut. Iya. Dan selama ini peranakannya di sini tuh kayak banyak ya. Jadi bayangkan kalau kita punya indukan 10 aja, terus setiap indukan beranak rata-rata 7, jadi sekali peranakan 70. Iya. Dan 1 tahun itu kelinci di sini, Ya. kelinci di tempat ini beranak berapa kali ya setahun? Di setahun 4 sampai 5 kali setahun. 5 kali ada. Kalau yang beranak cuma 2 atau 3 ekor, Oh langsung ya. saya di umur usia sebulan menyusui langsung tak kawinkan. Kadang kan ada yang seperti itu. Jadi sebulan itu langsung Sebelum menyusui langsung tak kawinkan lagi. dan itu aman. Dan itu aman. Tapi kalau anaknya lebih dari 7 ekor saya nggak berani. Jadi memang harus nunggu sampai satu. Iya, nunggu sampai. Jadi kalau baiknya itu umumnya sekitar 4 tahun. Iya, paling umum, paling normal setahun 4 kali. Paling bagus. Paling bagus ini. Ini Haila semua nih. Ini yang lain, ini yang lainnya hybrid. Ini betul ya. Jadi Haila itu sama Haila itu hampir sama ya. Hampir sore perbedaannya apa? Ya. Kalau yang paling mudah kalau Haila yang ada cemongnya itu ada cemongnya. Kalau paling mudah. Tapi kalau yang nggak ada cemongnya itu biasanya mukanya Hayukul itu lebih lebar daripada Haila. Kalau setahu saya itu dari segi pertumbuhan menang yang Haila. Pokoknya Haila itu lebih unggul di pertumbuhannya. Perempuan. Iya, cepat kalau Haila. Di usia 2 bulan sampai berapa tuh? 2 bulan sampai 3 bulan itu 2,5 up biasanya kalau yang Haila. Jadi Di sini, tapi di kandang sini. iya betul. Jadi langsung final start ya. Langsung final stop. Biasanya di umur 2,5 bulan itu udah
keluar untuk disembelih. Cepet belum, banget. belum sampai 3 bulan biasanya. Jadi memang banyak sekali untuk pengguna dari highlight gold ya. Ini kalau itu jumlah. Ya. Kamu mau lihat ininya jantannya om? Oh ya jantannya. Oh iya. Ya. Ya, untuk para sobat-sobat kelinci Temanggung, untuk yang ingin mencoba adalah bisa datang ke Perawitan Rabbit Farm. Di Perawitan Candi Kota Temanggung. Ya. Kalau untuk videonya juga ada di sini ready ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, serta komen di channel Juragan itu. See you di next episode.